Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Eva Haryani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bogor, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Tugas kali ini adalah praktik coaching yang akan diperankan oleh sesama rekan CGP. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktik yang pertama yaitu praktik pra-supervisi yang diperankan oleh Eva Haryani sebagai supervisor, Swasti Endriani sebagai coach, dan Waldi Oktavriandra sebagai coaching. Berikut adalah tayangan videonya. Assalamualaikum Bu Swasti. Waalaikumsalam Bu Eva. Gimana nih kabarnya Bu Swasti? Alhamdulillah juga. Saya mendapatkan informasi bahwa Bu Swasti akan melakukan coaching ya? Iya Bu, nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Wali. Apa yang sudah Ibu siapkan Bu? Jadi saya sudah mempersiapkan semuanya ya Bu ya, dari alurnya, terus kemudian apa-apa yang ada yang akan nanti saya lakukan, saya akan tanyakan, saya sudah persiapkan itu. Itu masuk ke rubrik penilaian ya Bu ya? Ibu. Gimana untuk alur tintanya, apakah sudah ada apa belum? Iya betul Ibu. Kemudian prinsip-prinsip dari coachingnya sendiri Iya, dan betul. kompetensi intinya juga sudah Ibu persiapkan dengan baik. Baik Ibu, saya mau menanyakan untuk prinsip coachingnya sendiri, Ibu sudah paham? Ya. Nanti saya akan berusaha untuk melaksanakan 3 prinsip coaching ya Bu, mulai dari kepekaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Kalau dari segi alur tintanya, Ibu juga sudah menyiapkan? Ya, untuk alur tirta saya sudah menyiapkan tujuannya, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Oke, itu udah dibuat ya pertanyaannya? Saya sudah dibuat, sudah dibuat pertanyaan-pertanyaan. Oke, dan yang terakhir Bu, mengenai kompetensi inti yang nantinya akan Ibu coba laksanakan saat coaching bagaimana? Kompetensi yang akan nanti ya, yang akan dilaksanakan itu ada 3 ya Bu ya, desain atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari yang ketiga itu, Ibu kira-kira hal apa yang spesifik yang ingin Ibu coba kembangkan kepada coach? Jadi dari yang ketiga itu ya, sebenarnya yang saya akan kembangkan 3-tiganya ya Bu ya, mulai dari kehadiran penuh ya, saya akan hadir pada saat itu ya, mulai dari badan saya di sini, semua jiwa raganya di sini, Oke. kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian dari apa yang disampaikan coaching, dan terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, hal yang spesifik yang akan saya kembangkan nanti adalah lebih ke memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, agar saya bisa memaksimalkan potensi dari Pak Waldi ya nanti ya, biar dia bisa ide biasanya ya, dan bisa menggali potensi dari coaching ya Ibu sendiri. Ibu setelah nanti kita melakukan coaching, kira-kira indikator ketercapaian untuk pengembangan coaching yang akan Ibu laksanakan seperti apa Bu? Ya, nanti tujuannya, indikatornya bahwa Pak Waldi bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan masalahnya sendiri, kemudian dapat menyusun rencana aksi nyata ya, yang merupakan solusi terbaik dari masalahnya itu. Oke, jadi bisa digali dari coachingnya sendiri untuk menemukan solusinya begitu ya. Oke. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Praktik kedua yaitu praktik sebagai observer yang diperankan oleh Eva Haryani sebagai observer, Swasti Endriani sebagai coach, dan Waldi Oktavriandra sebagai coaching. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Bu Apa Swasti. kabar Pak Waldi? Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali ya. Sekolah itu memang tidak ada capek-capeknya, kita sebagai guru ya Bu Swasti ya. Iya, emang harus. Ih, tuh semangat terus pokoknya. Iya, tapi sepertinya ada sesuatu. Ya memang ada beberapa kendala nih, dari subuh sebetulnya ini. dari subuh. Dari subuh. Dari subuh ini kendalanya ini. Jadi memang kalau yang saya ceritakan, memang ada satu anak saya di kelas itu, notabene itu dia tuh kata orang tuanya itu malas untuk berangkat ke sekolah.
padahal yang saya lihat kalau ketika dia udah ada di kelas gitu kan, dia tuh fine aja gitu, main, bercanda, belajar, kerjakan tugas, nggak ada tuh tanda-tanda si anak itu nggak mau sekolah gitu. Dan kenapa tadi saya bilang sedari subuh, karena memang tadi subuh itu orang tuanya itu telepon video call saya kan, saya mau ya gitu kan. Ibaratnya saya pun sedikit tidaknya di situ sebetulnya tersebut emosi juga. Karena apa? Karena saya mungkin harus mempersiapkan diri saya untuk bekerja, anak-anak saya juga gitu kan. Sedangkan ada orang tua video call untuk meminta saya gitu kan, untuk agar si anak itu mau sekolah, disuruh oleh saya, ini mau untuk itu. Dan memang kejadian itu udah beberapa kali dalam 1 minggu, kadang sekali 2 kali. Di sini yang menjadi kendala saya yang pertama adalah tadi itu kan, ibaratnya mengganggu aktivitas saya juga. Kemudian yang saya lihat di sekolah dia fine aja, tapi kalau di rumah dia malah sekolah, itu kan aneh gitu, ada apa ini gitu kan. Itu Bu Swasti. Jadi kita di sini akan melakukan coaching ya Pak ya. Jadi kita akan mencari solusi bersama-sama, nanti Pak Wadi bisa mencari solusinya seperti apa. Kita bahas bareng-bareng. Sangat perlu sekali memang saya banyak sekali mengutarakan, menceritakan tentang masalah ini, karena saya yakin masalah ini pun tidak bisa diselesaikan oleh saya sendiri gitu. Jadi kira-kira Bapak yang mau di perubahan apa gitu yang akan dilakukan? Jadi memang yang saya ingin perubahan itu yang pertama anaknya itu sendiri ya. Memang si anak tersebut itu setiap hari, nggak setiap hari, mungkin dalam seminggu itu hampir 50% atau 3 hari itu dia pasti telat datang. Maksudnya telat itu bukan telat ke kelas, mungkin telat untuk mengikuti pembiasaan. Karena kan di sekolah saya itu kan masuk kelas itu untuk mulai belajar itu kan 7:30, tapi kita melakukan pembiasaan dulu dari jam 6.55 itu sampai 7:30 itu kita melakukan pembiasaan. Jadi si anak itu memang telatnya itu tidak pernah ikut pembiasaan, sehingga kalau misalnya ada yang telat pasti barisannya itu dibedakan ya. Sungguh pun itu hanya pembiasaan, tapi kan itu membentuk karakter juga ya. Nah, tapi dia masuk kelas tepat waktu. Dan dengan kejadian seperti itu, nah, memang nyambung sekali dengan orang tuanya selalu laporan saya bahwa si anak tersebut tidak mau sekolah kalau pagi-pagi. Ketika orang tuanya berbicara seperti itu juga kan saya langsung bilang, "Mas kok anaknya kalau di sekolah itu malah biasa aja," kata saya, main, bercanda, iya bercanda, belajar, nggak ada tanda-tanda ya, kayak gitu. Kok di sekolah dia dia tuh malas, soalnya saya kerja bla bla bla, jadi ngerjain, wah ini ada apa nih kita sesuatu ya, di rumah kan ada sesuatu gitu. Jadi banyak sebenarnya Bapak udah menjelaskan identitas masalah itu seperti apa. Kira-kira Pak rencananya tuh apa gitu yang akan dikembangkan itu? Saya sih barusan sih saya berpikir ya, ketika memang teringat dengan dia itu tidak pernah ikut pembiasaan, artinya kan teman-temannya bakal pada tahu. Jadi rencana saya itu saya ingin mencari atau memanggil salah satu rekannya yang rumahnya itu berdekatan dengan dia. Saya ingin mencoba mencari tahu bagaimana sih kondisi situasi realnya, nyatanya di rumah itu seperti apa. Karena yang saya dengar memang si anak tersebut itu adalah salah satu anak yang selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Jadi segala macam difasilitasi oleh dia, baik itu dalam segi permainan dia dan segala macam, dia pasti difasilitasi ya. Gitu. Nah yang pertama itu yang mungkin akan saya telusuri. Kedua memang saya pasti akan mencoba menghubungi orang tuanya kalau menurut orang tuanya tidak sibuk. Karena yang saya prediksi begini, ketika memang anaknya itu tidak mau sekolah, sepertinya anak tersebut ibaratnya ditegur atau dimarahi oleh orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk kan, otomatis ketika anak tersebut tidak mau sekolah, dia juga pasti mengganggu aktivitas orang tuanya, harus berangkat malah jadi mengganggu. Akhirnya emosi, kayaknya gitu deh. Nah itu yang pertama, saya akan mencoba untuk menggali informasi dari orang tuanya seperti apa. Kemudian selanjutnya saya akan coba bertanya ke rekan saya yang waktu dulu di kelas 3-nya sebelumnya itu ya. Dia berkelakuannya seperti apa gitu, apakah sama seperti ini apa tidak. Ya mudah-mudahan di kelas 3 itu nggak kayak gini sekarang. Kalau misalnya sekarang kan baru-baru lah ibaratnya gitu. Salah satunya seperti itu yang mungkin akan saya telusuri gitu. Kemudian memang yang terakhir adalah yang akan saya lakukan sekarang ini adalah saya akan mencoba memanggil anak sendiri gitu. Ya, jadi saya lihat memang masalah di rumah juga ya Pak ya, ini harus ada kolaborasi antara sekolah dengan keluarga. Ya, komunikasi yang baik. Komunikasinya itu ya, Pak ya. Memang prediksi saya itu adalah
kalau melihat tingkah laku seperti itu anak itu kayaknya terbiasa selalu bermain game sampai tengah malam, karena mungkin difasilitasi oleh orang tuanya, dimanjakan, dibiarkan anak tersebut begadang, sehingga ketika bangun tidur dia menjadi malas bangun karena kurang tidur, dipaksa jadi emosi, otomatis sebetulnya jadi di sekolahnya itu mungkin tidak ada rasa malas, dan memang dia hanya malas bangun saja karena dia itu begadang, mungkin di situ. Nah itu mungkin yang akan saya telusuri. Gitu. Yang utama memang sebenarnya itu di rumah ya Pak ya. Di rumah sebetulnya. Karena di rumah gitu. Kalau di sekolah soalnya fine aja gitu, nggak ada masalah apa-apa. Jadi Gitu. mungkin nanti lebih difokuskan Nah, penanganan di rumah. ya sebetulnya ini dengan masalah ini sih memang intinya itu sangat mengganggunya ke saya pribadi juga. Iya, jadi kita aja juga jadi kepikiran terus ya. terus takutnya orang tua berlapor seperti itu karena anaknya tidak mau sekolah, takutnya ada kesalahan saya atau kesalahan apapun di sekolah gitu, menyalahkan sekolah, padahal makanya saya bilang ke orang tuanya dari sekolah itu dia nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, fine aja gitu. Ini kan ini permasalahan real ada di rumah. Saya sudah menemukan benang merahnya ya dari ini, dan Bapak sudah banyak mendapatkan solusi dari yang masalah yang ada. Nah, komitmen terhadap rencana tersebut yang gimana? Jadi saya memang pertama saya laksanakan sekarang juga. Dan saya berkomitmen juga kepada diri saya sendiri bahwa anak tersebut harus berubah sikap tingkah perilakunya, dan salah satunya adalah penekanan terhadap orang tua, bagaimana lebih baik lagi cara memperhatikan anak tersebut agar anak tersebut tidak dibebaskan. Kalau dibebaskan kan jadi seperti itu. Iya, Kemudian jadi dampak yang lain. Jadi perannya orang tua ya Pak Tua yang sangat penting. Karena mereka kan lebih banyak di rumah itu di sekolah. Pak Wali, terima kasih banyak atas. Saya yang berterima kasih banyak Bu Swasti. Iya, jadi saya juga mendapatkan ilmu juga di sini bagaimana menangani anak juga gitu sama-sama ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Memang dari sinilah mungkin saya juga bisa membawa anak-anak dan Bu Swasti bisa memancing saya, sehingga saya bisa melakukan sebuah rencana dan langkah-langkah ke depan. Ya, semoga masalahnya terselesaikan. Kita lihat nanti beberapa Oke. bulan ke depan ya. Ya, berapa siap. Nanti mungkin dalam prosesnya juga saya akan konsultasi Bu Swasti. Bisa saya melakukan ini bagaimana? Ya, terima kasih Bapak. Semoga sukses ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Praktik yang ketiga yaitu praktik pasca supervisi yang diperankan oleh Eva Haryani sebagai supervisor, Swasti Endriani sebagai coach, dan Waldi Octavianra sebagai coaching. Berikut adalah videonya. Wah, gimana nih Bu Swasti setelah melakukan coaching dengan Pak Waldi? Iya, Bu, alhamdulillah Bu, semua sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi yang sudah saya sampaikan di perencanaan, di pra supervisi, alhamdulillah sudah saya lakukan dengan baik. Alur kita dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab yang merupakan komitmen yang akan dilakukan. Itu sudah saya lakukan dengan baik Ibu. Alhamdulillah. Respon dari Pak Waldi juga berterima begitu ya Pak? Iya Bu, jadi tujuan kita untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi-solusi itu sudah tercapai Bu. Sudah tercapai. Lalu temuan-temuan yang ketika waktu coaching Ibu menemukan Pak Waldi seperti apa? Ya, Pak Waldi sudah bisa menggali potensinya ya Bu ya. Jadi segala yang tidak terpikirkan gitu akhirnya bisa tergali untuk solusinya bisa tercapai, terlaksana, dan rencana aksi pun juga insya Allah akan dilaksanakan. Tadi alur tirtanya sudah dijalankan, kemudian prinsipnya juga sudah, kemudian yang terakhir kompetensinya juga sudah ya Bu ya. Alhamdulillah semuanya sesuai dengan rencana di awal, berarti Ibu Swasti sudah menanamkan itu semuanya di pelaksanaan saat coaching. Lalu Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya untuk proses coachingnya itu berjalan jauh lebih baik? Saya akan lebih belajar lagi ya Bu, bagaimana melaksanakan alur tirta dengan lebih berurus lagi, terstruktur lagi, kemudian kompetensi inti yang memberikan pertanyaan berbobot itu juga lebih saya kembangkan lagi gitu, biar bisa menggali ide-ide kreatif dari coaching saya. Biasanya dengan pertanyaan berbobot itu ya Bu, kuncinya ya gitu Bu. Iya, betul sekali. Dan
Dan itu kemarin sudah Ibu praktikan dan insya Allah kedepannya jauh lebih baik lagi gitu ya. Baik Bu Swasti, semoga di kegiatan coaching berikutnya jauh lebih baik ya Bu Swasti ya. Terima kasih Bu Swasti, sukses terus. Assalamualaikum. Praktik keempat yaitu praktik sebagai coach yang diperankan oleh Swasti Endriani sebagai supervisor, Eva Haryani sebagai coach, dan Waldi Oktavrianda sebagai coachee. Adapun tayangannya sebagai berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Beva. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa hari ini, Pak. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak Waldi. Amin, amin, amin. Pak Waldi, mungkin ada sesuatu yang harus dibicarakan? Makasih, memang ini Bu Eva tahu saja gitu kan kalau ada orang yang kenal ada kendala masalah, ada salah satu Ada, yang ya. ingin saya ceritakan ke Bu Eva hari ini. Baik, sebelum Pak Waldi berbicara, sebelum kita diskusi, kira-kira apa nih yang akan kita capai dalam pembicaraan kita hari ini Pak? Tujuannya ya. Iya. Mudah-mudahan dengan sharing kita seperti ini Bu Eva bisa memberikan langkah strategi solusi untuk saya mengatasi masalah ini, Bu Eva. Baik, Pak Waldi boleh diceritakan apa yang menjadi kendala Pak Nah Waldi? ini menjadi kendalanya nih. sangat Gimana, sangat luar biasa sekali nih Bu Eva. Memang ada anak saya, Hmm. sebetulnya satu anak saya itu yang dianggap orang tuanya itu seperti ada yang punya masalah di sekolah, tapi padahal dia nggak ada masalah. Kenapa? Dia itu malas katanya untuk berangkat sekolah, sampai bilang katanya aku lebih baik mati saja. Kena aneh lebay banget gitu kan. Hiperbola Lah, banget ya. kayak gitu. Saya kan jadi terkaget-kaget dan melihat anak itu, lah kok anak itu kan biasanya di sekolahnya juga rajin, mau belajar, nggak ada masalah, bercanda seperti halnya anak seusia anak SD gitu kan. Kenapa di rumah jadi seperti itu? Ya nggak tahu Pak, katanya. Ini bla 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 panjang lebar kan gitu ya. Sampai subuh tadi dia itu video call ngebujuk saya, si orang tuanya agar si anak tersebut mau sekolah kan. Seolah-olah pemikiran orang tua kan seperti di sekolah itu ada apa-apa. Padahal saya langsung ceritakan kok di sekolah nggak ada apa-apa kok Mah gitu kan. Anak itu biasa aja kok gitu kan. Nah itu jadi kendala saya. Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Takutnya orang tuanya berprasangka buruk ke sekolah atau ke saya disebarluaskan lah. Gitu. Pak Waldi udah coba menelusuri sejauh mana Nah, kasus anak ini Pak? Saya karena ini kan kasus ini kan si laporan anak tersebut tidak masuk sekolah itu kan bukan hanya sekali saja, sudah berulang kali. Bahkan kadang satu minggu itu 2 kali Bu Eva. Kadang pagi-pagi kayak tadi, kadang sepulang sekolah malam mungkinnya laporan ibunya itu bilang, Pak anak nih nggak mau sekolah besok katanya begini. Aduh, kata saya kayak gitu kan. Hanya saja hari ini subuh mungkin saya agak tersedot emosi yang jadi langsung biasanya saya cuek kan ya. Biasanya saya cuek karena yang penting anak itu di sekolah aman nyaman gitu kan. Hari ini mungkin saya agak tersedot emosi karena saya dengan orang tuanya video call ke saya jadi terganggu juga kan, saya harus mempersiapkan gitu. Nah jadi salah satu yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menelusuri dulu nih sebetulnya di keluarga itu kayak gimana gitu kan. Takutnya memang anak tersebut tuh gak mau sekolah itu gara-gara orang tuanya mungkin gitu kan. Kalau soalnya kan di sekolah biasa-biasa aja. Nah salah satu tindakannya mungkin saya ingin bertanya ke salah satu orang temannya nih dulu yang tetanggaan kan, yang tahu nih di rumahnya seperti apa. Dan memang yang saya dengar si anak tersebut tuh biasanya tuh kalau di rumah itu selalu dibebasin, difasilitasi oleh orang tuanya kayak gitu, seperti misalnya dikasih gadget, apa sih namanya game atau segala macam main tuh seenaknya. Karena emang orang tuanya juga sibuk dia kan wira swasta ya, kerja gitu. Jadi ya saya bisa berasumsi bahwa wah nih anak kayaknya memang didiemin nih gitu kan. Tahu nih kenapa dia kok nggak mau sekolah, jadi bingung gitu kan. Itu salah satu tindakannya gitu. Nah saya pun tidak hanya itu saja, saya akan mencoba juga bertanya kepada rekan guru yang di sekolah yang dulunya itu jadi guru dia. Aku pengen tahu nih dia waktu kelas sebelum saya dia kayak gitu enggak gitu. Takutnya memang dari dulu seperti itu. Gitu ya. Takutnya apa? Yang saya takutkan baru sekarang kayak gitu, ada apa itu akan saya telusuri. Oke, Pak Waldi, setelah saya mendengar cerita dari Pak Waldi, kompleks juga gitu ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Pak Waldi sekarang ada di posisi berapa Pak? Aduh, 5 mungkin ya. 5. Oke, baik. Pak Waldi ke depan setelah kita coaching ini ingin meningkatkan sampai ke skala berapa Pak? 11 nggak mungkin, kan sampai 10 ya. 10 ya, iya. Ya minimal saya bisa sampai 8 lah. 8 ya, itu udah maksimal. Udah Pak, maksimal ya? karena untuk berubah karakter seseorang kan kadang Lumayan lumayan keras gitu ya. apalagi dengan hal-hal seperti ini yang tidak bisa kita prediksi itu kayak gimana sih kejadian sebetulnya gitu Baik, kan. Pak Waldi, apa kiranya yang bisa Bapak upayakan? Yang pertama saya ingin mencoba untuk berkomunikasi dulu dengan orang tuanya secara intens ya.
mencoba mencari waktu yang tepat, berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Karena kan saya tahu sendiri orang tuanya itu kayaknya sibuk banget gitu kan. Jadi saya juga harus betul-betul hati-hati karena takut di situ tuh banyak miskomunikasi takutnya gitu kan. Dan pada intinya itu yang ingin saya membuat ke anaknya itu yang penting anak itu nyaman aja gitu di sekolah gitu. Jangan sampai ada laporan-laporan apa-apa. Itu upaya itu yang pertama. Yang kedua yang tadi sudah saya sebutkan, saya akan mencoba berkonsultasi dengan rekan sejawat. Mudah-mudahan dia bisa membantu saya juga gitu. Karena kan otomatis si guru sebelumnya itu kan lebih lama ngajarin dengan saya kan. Karena kan saya kan baru ngajarnya baru 1 semester, dengan yang sebelumnya kan udah 1 tahun lebih, berarti udah tau lah karakternya kayak gimana tersebut. Saya pasti mau minta bantuan. Oke, berarti yang bertanggung jawab nih ceritanya atau teman Bapak untuk kolaborasi untuk menjaga komitmen Bapak itu berarti rekan Bapak ini ya, yang dulu wali kelas mungkin ya? Ya, itu betul. Gitu. Nah, saya juga ingin membuat suatu komitmen juga kepada orang tuanya apabila memang anak tersebut ternyata kendala permasalahannya ada di orang tuanya, ya otomatis saya akan lebih meminta orang tuanya agar lebih bisa memperhatikan lagi anaknya dengan keras itu. Aduh, ini luar biasa kali Bapak. Jadi ngeganggu saya sebetulnya ini. Ngeganggu aktivitas tapi saya harus setiap hari. diatasi juga Ini ya, ya, Pak, ya? sebetulnya agak tersulut emosi karena pertama di luar sekolah, di jam pelajaran, di luar jam pelajaran. Tapi saya harus mengurusi anak orang, anak saya sendiri juga belum beres gitu. Oke. Baik, Pak Waldi dikatakan sukses nih coachingnya Pak Waldi. Apabila seperti apa? Yang pertama pasti kalau misalnya dikatakan berhasil, ya anak tersebut tidak ada laporan dari orang tuanya untuk tidak mau sekolah. Yang kedua yang jelas terlihat kalau anak tersebut ikut pembiasaan. Karena setiap ada laporan anak tersebut tidak mau sekolah, anak itu pasti terlambat. Berarti itu dia terlambat bangun. Terlihat seperti itu. Yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana lah, semua kendalanya bisa di. Baik, semoga dengan diskusi kali ini kita bisa menemukan tadi ya solusi yang dari Pak Waldi katakan. Semoga bisa dilaksanakan. Iya, amin. Terima kasih banyak. Kapan Pak akan dilaksanakan? Akan mulai sekarang insya Allah. Saya akan mencoba langsung memanggil anaknya dan teman-temannya gitu kan. Mencoba juga berkonsultasi dengan rekan saya hari ini. Baik, semoga lancar ya Pak ya. Amin, amin, amin. Mohon doanya Bu Eva. Ini kan aduh jadi kendala juga bagi saya ini. Agak mengerikan juga nih. Takutnya ada miskomunikasi yang menjelek-jelekan saya dengan sekolah gitu. Oke, baik. Mungkin nanti satu minggu yang akan datang kita berjumpa lagi seperti ini. Kita coba mendengarkan cerita dari Pak Waldi seperti apa. Siap. Terima kasih banyak Bu Eva. Pak Waldi, terima kasih. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Praktik kelima yaitu praktik sebagai coachee yang terdiri dari Swasti Endriani sebagai supervisor, Waldi Oktavriandra sebagai coach, dan Eva Haryani sebagai coachee. Adapun videonya sebagai berikut. Oke, assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya kayaknya mengingat Bu Eva itu saya jadi ingin bertanya gitu kan, karena Bu Eva itu selalu bercerita gitu saya. Kira-kira hari ini ada kendala nggak? Ada masalah nggak? Iya Pak Waldi, saya ada masalah di perwalian saya. Aduh, mantap sekali. Ya itulah akhirnya saya panggil ke sini. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing, menemukan solusi, dan itu tujuan utama saya mungkin hari ini memanggil Bu Eva. Nah, mudah-mudahan buat Eva dengan mempunyai itu suatu kendala dan masalah bisa teratasi lah solusi. Apa tuh kira-kira tuh masalahnya itu? Di perwalian saya di kelas 11 RPL Pak, ada siswa atas nama Nafis namanya. Nafis. Nafis ini kalau kita lihat gitu, saya sering banget memperhatikan performansnya itu selalu saja melanggar aturan. Karena kan di sekolah itu sebenarnya kita sudah ada penentuan seragam di hari Senin harus apa seragamnya, Selasa sampai kayak gitulah ya. Yang semaunya gitu. Iya. Tapi dia tuh selalu ada celah untuk melakukan pelanggaran di bagian itu performance. Kayak gimana tuh contohnya? Contohnya di hari Senin kemarin kan harusnya memang aturannya itu pakainya putih abu ya Pak ya. Tapi Nafis malah menggunakan bajunya itu produktif yang biasa dipakai untuk SMK gitu ya. Salah kostum intinya kayak gitu. Sengaja atau gimana itu? Nah ketika saya korek, ternyata memang anaknya itu nggak inisiatif untuk mempersiapkan gitu Pak. Jadi di weekend atau dia tuh selalu tergantung sama orang tua untuk menyiapkan segala sesuatu. Oh berarti itu memang kesengajaan apa gimana? Sengaja, toledor juga sih anaknya kayak gitu Pak. Kira-kira selain itu ada lagi nggak masalah si Nafis itu yang mungkin jadi berdampak ke gurunya, ke teman-temannya gitu? Ada juga sih Pak. Ada. Jadi Nafis ini ternyata
satu komunitas atau satu circle lah sama teman-teman yang lain, dimana di kelas RPL itu di kelasnya apa di kelas lain? di kelas RPL Oh, juga. di kelas itu juga. Jadi anak-anaknya itu sebelum berangkat sekolah itu nongkrong dulu Pak. Itu Nongkrong? yang saya pagi-pagi. Nongkrong. Jadi dia tuh selalu janjian gitu sama teman-teman. Teman-temannya satu juga circle. sama kostumnya sama apa gimana? Kostumnya sih enggak, kalau teman-temannya itu justru masalahnya berbeda. Kalau Napis tadi memang masalahnya di performance, kalau teman-temannya itu masalahnya di keterlambatan. Oh, mantap nih. Terus Gitu. Jadi mereka kan nongkrong dulu tuh Pak, janjian gitu. Akhirnya saking apa ya, saling tunggu menunggu, akhirnya nyampe ke sekolahnya. Oke, reaksi dari teman-temannya di kelas tuh ketika memang melihat Napis seperti itu nih, ada nggak kira-kira yang mungkin Bu Eva mungkin Kalau dari ketua kelasnya sih selalu menyampaikan ke saya gitu Pak, bahwa Anggi anaknya Napis nih selalu melanggar kayak gitu. Karena memang kalau di sekolah itu ada sebuah sistem namanya karakter improvement system, di mana semua pelanggaran itu terdata di situ Pak. Jadi ketika satu siswa yang melanggar itu akan berdampak kepada semua kelasnya, yang akhirnya turun tuh nilai kelasnya. Iya, Pak. Jadi kayak apa ya? Kamu tuh bikin masalah jadi akibatnya menjadi pada protes namanya. Oh, pada protes. Selain dampak itu, untuk dampak kalau perasaan Napis itu ketika dia ternyata salah kan ya, ibaratnya gitu kan. Terus teman-temannya juga pasti menyalahkan. Terus Napisnya sendiri gimana? Apakah cuek atau apa tetap aja melaksanakan apa berubah atau gimana loh? Napisnya sendiri sebenarnya beberapa kali saya panggil sih agak cuek. Tapi kesini-sini dia udah mulai merasa resah mungkin ya, karena selalu disalahkan sama teman-temannya kayak gitu. Alhamdulillah mungkin agak sedikit berimpact gitu perlakuan dari teman-temannya kayak gitu sih Pak. Oke, baik, kalau misalnya seperti itu sudah jelas sekali ya inti permasalahannya seperti apa dan dampaknya juga kan sudah terlihat nih. Oke, untuk kedepannya nih Bu Eva, kira-kira kan pastilah yang namanya anak melakukan suatu tindakan kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan pasti gurunya ingin merubah. Kira-kira Bu Eva ke depan dengan melihat situasi seperti itu akan melaksanakan apa? Akan melakukan pembinaan lebih intens lagi mungkin ya, akan saya pantau di setiap harinya, akan saya sempatkan untuk melihat Napis ke kelas apakah dia sudah sesuai belum ya performanya gitu. Kemudian saya juga harus mengecek juga nih teman-temannya yang tadi yang telat. Saya coba untuk pembinaan dulu, saya akan bekerja sama dengan BPBK mungkin, sama kesiswaan juga. Saya ingin coba konsultasikan apakah mungkin dari mereka ada masukan juga atau tidak. Yang pasti sih saya sebagai wali kelas akan coba membuat penjadwalan secara rutin setiap harinya untuk mengecek anak-anak ini. Mungkin saya akan coba mencari tahu juga di mana nih tempat anak-anak yang tadi nongkrong yang satu circle itu. Saya coba untuk menyempatkan diri di pagi hari sebelum sekolah gitu ya. Saya nongkrong juga, bukan nongkrong juga. Dalam artian saya coba untuk lebih prepare, datang duluan gitu ya, supaya mereka menjadi intelijen duluan. Iya, menjadi intelijen duluan supaya mereka juga ya langsung ke sekolah lah gitu Pak Waldi. Kira-kira dengan Bu Eva akan melaksanakan langkah-langkah tersebut, ada nggak sih yang di pihak-pihak lain yang dilibatkan untuk mendukung apa masalah itu? Betul banget. Saya akan melibatkan tadi guru BPBK-nya, terutama yang mengajari mereka, kemudian tadi berkoordinasi juga dengan kesiswaan untuk saling mengontrol lebih tepat, dan yang pasti saya harus berkoordinasi juga dengan orang tuanya. Jadi saya nanti akan panggil orang tuanya untuk ke sekolah, menceritakan segala permasalahan, dan saya minta kerjasamanya dari pihak keluarga pun sebisa mungkin harus menghandle nih Napis, terutama bajunya gitu ya. Bajunya gimana caranya orang tuanya harus menyiapkan atau dilatih kemandirian anaknya. Kemudian anak-anak yang nongkrong juga gimana caranya kita upayakan orang tuanya pun bekerja sama dengan pihak sekolah untuk anaknya langsung ke sekolah. Memang sih dengan kasus seperti ini memang banyak sekali cara dan prediksi-prediksi yang mungkin bisa kita pikirkan ke depannya. Salah satunya adalah ketika memang ada hal seperti itu, mungkin Bu Eva bisa memanggil beliau secara intens dan bertanya mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ia benci, ia tidak suka di sekolah, ataupun ada sesuatu hal yang dia sukai di sekolah. Dan mungkin kalau misalnya dia bisa menjawab atau mengutarakan hal tersebut, yang nantinya juga bisa menjadikan suatu langkah-langkah atau solusi Bu Eva nanti untuk menyelesaikan hal tersebut. Seperti itu mudah-mudahan. Kapan kira-kira kapan nih Bu Eva akan langsung menindaklanjut atau rencana-rencana langkah-langkah Bu Eva tadi yang sudah disebutkan? Baik, sepertinya saya akan mulai malam ini saja. Sudah mulai membuat jadwal yang tadi saya sudah katakan, dan insya Allah besok bisa langsung eksekusi. Lebih cepat, lebih baik gitu kan Pak? Betul. Karena memang ini takutnya menjadi contoh juga kan. Ketika memang sekolah sudah membuat suatu aturan, ternyata ada
anak yang melanggar aturan tapi didiamkan, oh berarti anak itu juga nggak diapa-apain, ya udah kita ikutin aja, juga nggak apa-apa. Jadi Itu virus sangat ya, Pak? iya makanya jadi virus. Mudah-mudahan dengan kejadian ini Bu Eva bisa melaksanakan strategi dan langkah cara mengatasinya dan semuanya bisa terselesaikan Bu Eva. Terima kasih banyak nih Bu Eva, ini waktu kita karena tidak Baik, banyak. terima kasih, Saya Pak. tapi ingin bertemu dengan Bu Eva lagi mungkin 1 minggu ke depan. Saya ingin Siap. tahu ini apakah ada perubahan tuh dari Nafis tuh. Baik. Ya kalau misalkan ada perubahannya seperti apa. Mhm. Terus yang saya inginkan mudah-mudahan ada langkah-langkah yang lain yang mungkin nanti muncul saat proses itu. Ya Bu Eva, terima Siap. kasih banyak nih untuk hari ini. Iya, Terima kasih Pak banyak, Rudi. sehat-sehat terus. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.